Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tugas besar, yaitu membuat sebuah project di Visual Basic. Sebelum masuk ke videonya, mari kita intro dulu, my friend. Ya, pertama kita masuk ke database. Di sini ada beberapa database, yaitu barang, detail pembelian, penjualan, jenis pembelian, penjualan, sementara beli, sementara jualan, user. Kita bisa lihat di sini langsung ke barang, di strukturnya seperti ini. Bisa di pause jika ingin melihatnya. Kemudian ini detail pembelian, detail penjualan, jenis. Pembelian dan penjualan juga hampir sama, tinggal mengubah di bagian tulisan beli dan tulisan jual. Kemudian di sini di tabel sementara seperti ini. Kemudian lanjut ke user seperti ini. Oke, kita lanjut ke programnya. Oke, kita sudah masuk di bagian desain programnya, yaitu yang pertama di sini saya menggunakan flat design, yaitu tampilan seperti ini. Saya menggunakan tiga panel, yaitu panel di sebelah kiri, panel atas dengan main panel. Dan di sini juga saya tambahkan panel juga untuk tombolnya, dan tombol logout juga menggunakan panel untuk panel bagian bawah. Di sini ada beberapa button yang saya buat flat, dan di sini menggunakan button juga. Kemudian untuk menghubungkan semua ini menggunakan panel. Jadi di sini ada beberapa panel yang ditumpuk menjadi satu. Dan semua desain dari program yang saya buat sama persis, cuman mengubah bagian dalamnya saja. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian codingan di menu utama. Oke, pada menu utama kita bisa lihat codingannya seperti ini. Oke, ada yang ketinggalan sebenarnya di sini. Saya selain desainnya seperti ini. Di formnya saya membuat itu memiliki ukuran 950 dengan 500. Kemudian di sini di bagian form border style-nya saya tidak menggunakan border sama sekali, sehingga saya harus membuat 3 tombol minimize, maximize, dan close dengan codingan seperti ini. Codingannya bisa dilihat, yaitu untuk close close, Windows state form minimize untuk minimize, dan maximize menggunakan metode if else. Codingannya bisa dilihat sendiri. Kemudian kita lanjut ke beberapa tombol seperti master data. Di sini pada master data saya menggunakan sedikit tambahan, yaitu label selected, yaitu yang ini, logo-logo putih ini, agar terlihat lebih bagus dilihatnya. Kemudian saya membuatnya seperti ini. Jika dia di tombol itu ditekan, maka visible-nya true, sisanya false. Dan untuk menampilkan panelnya sama, untuk visible apapun itu, yang diklik akan true dan yang tidak diklik akan false. Lanjut ke bagian di logout. Di bagian logout saya menambahkan message box, yaitu apakah Anda ingin keluar dengan VBS no. Jika yes, maka dia akan close dan kembali ke login form. Dan untuk beberapa codingan di kontennya akan seperti ini. Menu utamanya akan hide, dan form yang akan ditujukan akan di show, kecuali yang bagian laporan dia akan meload dulu laporan yang akan di sumber laporannya, kemudian dia baru akan memunculkan formnya. Oke, kita lanjut ke bagian codingan barang dan yang lainnya. Oke, kita masuk ke bagian form user. Sebenarnya codingannya kurang lebih sama dan menggunakan data grid, for ID, dan
dengan sub kosong di sini. Kurang lebih seperti ini codingannya. Bisa dilihat, dan jika ingin melihat lebih lama bisa di pause videonya. Oke, kita lanjut ke bagian tombol simpan. Tombol simpan di sini codingannya menggunakan coding simpan yang sederhana untuk menyimpan di database. Untuk menampilkan data grid bisa dilihat codingannya seperti itu, dan tombol hapus juga bisa dilihat. Dan tombol cari di sini carinya berdasarkan ID untuk pada user form. Tabel barang di sini pencariannya menggunakan keyword, karena dalam barang itu di dalam sebuah toko pasti memungkinkan penjualan itu tidak satu barang, dan kemungkinan bisa 100 lebih. Jadi codingannya akan menjadi seperti ini. Pertama, memanggil koneksi, yaitu select barang, dimana nama barang itu yang kita ketik pada text box 5. Kemudian jika yang kita cari itu ada, maka dia akan merefresh kembali nama barangnya apa pada text box 5. Kemudian kita membuat ketemu data. Ketemu data itu maksudnya adalah data yang kita ketik akan ditemukan, dan data grid view read only nya true. Untuk pembelian dan penjualan menggunakan codingan yang seperti ini, bisa dicek. Yang codingan di atas kurang lebih sama seperti yang tadi, hanya beda di bagian database. Di sini hitung total bisa dilihat. Untuk menghitung totalnya bentuk codingannya seperti itu. Untuk nomor otomatis saya menggunakan user ID ditambah format tanggal ditambah 001. Nomor otomatis digunakan pada text box pada nomor transaksi yang ada pada form data pembelian. Sini juga simpan, bisa dilihat. Jikalau itu adalah pembelian, maka stoknya akan bertambah, dan jika menjual maka stoknya akan berkurang. Nih codingannya ada di bagian ubah, jadi dia akan mengubah stok. Di sini text box 2 change itu di bagian di sini ID barang. Jika kita menulis ID barang yang sesuai, maka nama barang, harga beli, harga jual, dan stoknya akan muncul. Lanjut ke bagian ini, text box key press. Text box 3 key press itu adalah untuk sini, untuk memunculkan kembalian, yaitu di sini kita coding dibayar dan akan memunculkan kembalian. Oke, kurang lebih yang lain codingannya sama. Hapus juga, oh beda, di tombol batal ini maksudnya dari dia batal untuk membeli. Di situ codingannya bisa dilihat. Jadi sehingga stoknya akan berkurang jikalau dia tidak jadi membeli. Di sini untuk transaksi baru saya menggunakan coding seperti ini. Codingannya bisa dilihat. Nih, seperti ini. Bisa dilihat. Dan di sini saya menggunakan yang sedikit ribet sebenarnya di sini, yaitu setelah kita melakukan transaksi baru akan memunculkan panel baru, yaitu panel pada laporan. Bisa dilihat panel 3 langsung visible true, dan dia akan meload nota pembelian dari si pembeli tadi. Kemudian secara otomatis yang nomor otomatis yang baru akan muncul, tapi dia akan meload panel baru dulu. Kemudian di sini di panel baru saya memberi panel rapor atau panel nota, saya memberikan tombol kembali agar bisa kembali ke panel sebelumnya. Itu dengan menggunakan visible saja. Ya, pada form laporan barang kita hanya menggunakan pencarian kata kunci. Dan laporan pembelian dan penjualan ada berdasarkan tanggal dan berdasarkan kata kunci. Bisa dilihat di sini codingannya. Ini untuk misalkan dia mencentang kata kunci, maka kata kunci akan aktif. Jika tidak, dia akan mencari berdasarkan tanggal. Btn cari seperti ini codingannya. Jadi dia membuat string formula dulu, pencariannya mencari nama barang
di textbox 4 to string. Kemudian tanggalnya bisa dilihat codingannya seperti ini. Kemudian selection formulanya berubah menjadi string formula. Dan codingan untuk laporan penjualan juga kurang lebih sama. Jadi bisa dilihat, dan mungkin nanti codingannya ada di link deskripsi. Ya, kita masuk di testimoni programnya. Di sini username dan password yang pada user yang sudah dibuat pada database. Kita coba login dulu. Di sini levelnya admin. Jika dia tidak admin, yang bisa diakses hanya transaksi dan laporan. Oh salah, transaksi dan tentang aplikasi. Untuk admin dia bisa semua, dan ini untuk label selectednya bisa dilihat. Yang putih-putihnya itu bisa dilihat. Oke. Di sini untuk tombol simpan, batal, hapus, dan cari data satu form saja untuk memastikan codingannya benar atau salah. Dan di sini saya akan memperagakan di sini di tombol barang. Karena tombol simpan, batal, hapusnya kurang lebih, jadi kita langsung ke nama barang di sini untuk mencari datanya. Karena data barang pada sebuah toko itu pasti banyak, jadi harus mencarinya berdasarkan nama. Misalnya kita hapus, dia akan muncul semua kembali. Oke, kita lanjut ke bagian transaksi. Oke, di sini notanya langsung keluar, bisa dilihat. Jika untuk mau di print, tinggal di print. Jika tidak, kita kembali. Oke, kembali dia akan otomatis di nomor transaksinya sudah reset. Dan ini berlaku untuk penjualan dan pembelian, dan penjualan ini berlaku codingannya. Oke, kita lanjut ke bagian laporan. Untuk laporan barang bisa dilihat seperti ini. Di sini sudah muncul laporan pembelian. Di sini ada yang tanggal 23 dan tanggal 21. Contohnya kita akan membuat di sini 23 sampai 24 misalkan. Oke, akan muncul tanggal 23 saja. Jikalau kita batal, dia akan kembali ke format no. Oke, kita lanjut ke di sini. Di sini kata kunci tidak bisa diaktifkan jika kita begini. Ini tidak bisa dipencet, dan ini akan muncul di sini. Misalkan kita mencari lagi dalam, di sini ada, dia ada di tanggal 21 dan sini. Oke, di sini tentang aplikasi bisa dibaca sendiri. Oke, bisa di pause. Oke, kita lihat untuk yang non admin. Oke, di sini hanya bisa 2, transaksi dan tentang aplikasi. Seperti ini tampilannya. Oke, cukup sekian dalam mempresentasikan aplikasi ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dosennya bisa di subscribe juga di link deskripsi. Oke, see you guys in another video. Thank you for watching. Dadah. Ready to kick it? Come on.